اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi as'adana birahmatihi alwafirah wa baraka fina bittaqwa bimtithali awamirihi an-nafi'ah wajtinabi nawahihi al-muhlikah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in, amma ba'du. Laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur, memuji Allah, alhamdulillah atas seluruh rahmatnya, terutama iman, takwa, dan kesehatan. Semoga dengan syukur itu nikmat Allah akan senantiasa bertambah dan berkelimpahan untuk kita semua. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak memberikan suri tauladan kepada kita. Insya Allah dengan izin Allah kita bersama beliau di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara sidang Jum'ah yang berbahagia, izinkan khotib ingin menyampaikan tema khutbah menjaga persatuan. Dilatar belakangi oleh keprihatinan pribadi menyaksikan bahkan diskusi langsung terkait dengan apa yang ada saat ini. Khatib tidak ingin membicarakan politik, tapi lebih kepada bagaimana kita Muslim menghadapi fenomena yang ada. Keprihatinnya apa? Yang khatib khawatirkan adalah momen yang sangat berharga untuk kita berdemokrasi, memilih pemimpin, tapi ternyata dosa-dosa yang khatib lihat, kaji, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasul, kok malah bertebaran. Yang seharusnya di sini bisa kita balik menjadi ladang amal soleh, ladang pahala kita bersama. Bagaimana tidak, Al-Quran sesungguhnya sudah memberikan kita petunjuk yang sangat jelas. Bisa kita perhatikan di antaranya di surat Ali Imran, kalau mau lengkap dari 103 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita disuruh berpegang teguh dengan hablum minallah, karena dikatakan wa'tasimu bihablillah, yaitu syariat. Di sana peluang pahala, peluang kebahagiaan kita, termasuk peluang kemakmuran dan segala hal yang indah untuk kita semua, rakyat Indonesia. Tapi juga Allah sampaikan wala tafarraqu, jangan terpecah belah.
Toh pada akhirnya 3 calon semuanya muslim. Apapun itu background dan sebagainya, khatib tidak ingin membahas, dan itu hak demokrasi kita. Tapi khatib ingin membahas tentang bagaimana jangan sampai kita terjerumus sesuatu yang merugikan diri kita secara personal, mungkin secara kelompok, bahkan mungkin wilayah, bahkan untuk negara. Apa sih kira-kira yang menjadikan seperti itu? Khatib khawatir setelah membaca hadis di dalam kitab Sahih Al-Jami', nomor hadisnya 6305. Secara singkat Nabi menyampaikan, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Apapun nanti definisi sunnah itu nanti akan menjadi kajian, tapi yang penting siapa yang merintis, yang memulai sesuatu yang baik, falahu ajruh, baginya pahala. Wa ajru man amila biha min ba'dih, dan pahalanya akan berlipat-lipat karena ada yang mengikuti kebaikan itu. Min ghairi ayang kusa min ujurihim syai', tidak berkurang sedikit pun. Kalau bapak-bapak saudara ingin mendapatkan poin hadis ini, apalagi generasi Z senang dengan gadget, manfaatkan untuk menjadi ladang pahala. Banyak para alim ulama, pakar, tokoh dan sebagainya yang baik-baik, yang pada akhirnya kalau kita cukup dengan sharing saja di medsos kita, begitu ada orang yang terinspirasi kebaikan, insya Allah itu adalah pahala kita. Bukan cuma untuk diri kita saja, tapi untuk siapapun yang membaca dan mau mengamalkannya. Bahkan pahala ini akan menjadi multi level pahala, karena tidak berkurang sedikit pun. Artinya ini khatib ingin membicarakan peluang yang positifnya dulu, apapun bentuknya. Saya yakin bapak dan saudara paham. Tapi jangan sampai lanjutan hadisnya malah yang terjadi. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Yang terjadi, yang bersangkutan memulai merintis sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena Nabi menyatakan fa alaihi wizruha, baginya dapat dosa. Wa wizru man amila biha, juga mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Repotnya lagi, kalau tadi multi level pahala ada, dari keterangan hadis ini khatib berani menyatakan multi level dosa juga terjadi. Buktinya Nabi masih melanjutkan, min ghairi ayyang kusa min auzarihim syai', dosanya tidak akan berkurang sedikit pun. Kalau kita mau pakai nalar, pakai logika kita, track record mungkin kita lihat di medsos kita masing-masing, membaca misalkan miliknya medsos orang, teman-teman kita di Facebook, Instagram dan sebagainya, itu terkadang ada postingan yang baik saja, komentarnya beraneka ragam. Maka khatib menasihati diri pribadi, juga kita semua, mudah-mudahan kalau ada komentar-komentar yang ternyata mengiris hati kita, lebih baik di-delete saja. Meskipun itu bukan kata-kata kita, toh kita sebagai pemegang kendali di medsos punya hak untuk mendelete yang tidak sesuai. Kenapa? Karena khawatirnya, berdasarkan pengalaman khatib sendiri, melihat komentar-komentar, sekali komentar di bawahnya ada komentar yang Masya Allah ngelus dada khatib. Yang seperti ini nanti kalau dijawab lagi makin ramai. Nah, lucunya memperhatikan kondisi yang seperti ini berulang terus setiap kali 5 tahun. Mohon maaf, ini sekedar sharing saja. Tahun 2019 dengan izin Allah, ini untuk tahadus binikmah, khatib menangani 26
caleg yang gagal stres, bahkan banyak permasalahan keluarga. Khatib tidak boleh menyebutkan siapanya, tapi ini permasalahan yang terjadi. Nah, kalau misalkan komentar-komentar buruk masih dibiarkan saja di medsos kita, terus kita tidak bertindak, wallahu a'lam. Maka yang menjadi repot lagi bisa kita perhatikan di surat Al-Anbiya, surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 13. Apa yang Allah sampaikan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahmilunna athqalahum. Mereka akan menanggung beban dari dosa yang tadi. Dosanya pun tadi yang sifatnya multi level dosa. Wa athqalam ma athqalihim. Dan beban dosa bukan dari dirinya, tapi dari orang-orang yang mengikutinya. Di surat 29 ayat 13 ini, bahasa asqal itu sampai disebutkan 3 kali dalam satu ayat. Itu yang menunjukkan bahwa multi level dosa jelas ada. Nah, sekarang mudah-mudahan bagi kita yang sudah paham, langsung ada tindakan untuk menghindarkan juga menghilangkan hal-hal yang buruk tadi. Khatib pun alhamdulillah bukan omdo, berusaha kalau memang ada khatib langsung delete aja. Meskipun sempat ada yang protes, tapi saya bilang daripada dosa dari yang posting, saya sarankan karena saya sayang, makanya saya delete. Untuk menyayangi dia supaya tidak ada komentar lanjutan dari pihak yang lain. Nah, kalau di surat 29 ayat 13 tadi, wala yahmilunna athqalahum, akan menanggung sendiri beban. Artinya permasalahan ini bukan cuma 5 tahunan sekali, tapi bisa jadi sampai ke kuburan. Dan ini permasalahannya pribadi kita. Mau kita menanggung dosa, ya maaf aja, mungkin keuntungan pun kita nggak dapat, cuma rame-rame gitu aja. Tapi beban dosa menjadi milik kita, naudzubillah, jangan sampai. Bukan cuma itu, khatib ingin mempertegas lanjutan ayat ini. Wala yas'alunna, dan pasti akan ditanyakan, diminta pertanggungjawabannya. Kapan? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jadi bukan cuma sekedar 5 tahunan, panjang ini urusannya. Yang repotnya lagi dikatakan oleh ayat ini, wala yus'alunna yaumal qiyamah amma kanu yaftarun. Dari kebohongan-kebohongan yang dibuat-buat. Kalau kadzib itu bohong, bisa jadi mungkin ada yang nggak ngerti ataupun ada maksud. Tapi kalau yaftarun, udah pasti kebohongannya memang dimaksud, bahkan dibuat-buat. Mungkin istilah kerennya zaman sekarang itu yang buzzer-buzzer itu memang sengaja bikin untuk memporak-porandakan informasi sehingga kita jadi galau. Sampai sekarang pun mana yang hak, mana yang tidak, kita juga bingung. Maka kalau sebagai umat Islam tidak mau bersikap yang jelas, yang tegas, minimal untuk pribadi dah. Jangan sampai ke bawah-bawah, urusan buruknya sampai ke akhirat. Yang terakhir, karena ini khutbah tidak boleh panjang, kembali ke surat Ali Imran yang tadi sudah khatib sampaikan. Surat 3 ayatnya 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian semua, kata Allah, menjadi seperti orang yang terpecah belah, apalagi bertengkar, apalagi bermusuhan. Seperti saja tidak boleh, karena ayat mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu. Kalladzina itu seperti, artinya belum, cuma agak mengarah-arah aja. Seperti aja nggak boleh, apalagi bertengkar beneran, apalagi bermusuhan beneran. Kenapa? Karena nanti repot, urusannya diri kita pribadi.
Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Sementara kita sebagai muslim, patokan, pedoman termasuk untuk pemilu, hakikatnya kita sudah tahu semua. Pilih-pilih silakan sesuai dengan hati nurani kita. Tentang bagaimananya terserah, itu hak pribadi. Tapi jangan sampai itu membuat kita ada sesuatu yang berunsur dosa. Nah, kalau sudah seperti ini, mudah-mudahan kita semua nanti bisa ikut mendakwahkan. Karena keprihatinan khatib ternyata untuk urusan seperti ini ya agak repot juga gitu. Mudah-mudahan secara singkat apa yang khatib ingatkan diri pribadi khatib juga kita semua, termasuk bagian dari amal saleh kita yang insya Allah kalau kita ikut serta membangun persatuan muslim, pada akhirnya kita mendapatkan kebaikan termasuk pahalanya dunia sampai akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah fa inna taqwa zaduna fid din wa dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa ala barakati sahabah wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wardallahu anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma ada minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansuril Islam wal muslimin khususan fi Indonesia wa khususan fi ikhtiyari Rais Al-Jumhuriyah Indonesia. Allahumma ja'al raisana raisan jamilan, raisan jamilan, raisan nafi'an, raisan muslihan, raisan aqamaddin fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna minal mu'minin as-salihin al-muflihin al-muslihin lidinina walidunyana wa akhrana fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wa mujahidin fi anha'il alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.